Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triutami dengan NIM 2400451 dan saya Nadia Akmalia dengan NIM 2400183. Di sini kami akan membuat vlog mengenai manajemen hutang yang baik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jika membahas mengenai hutang, hal itu tidak ada habisnya karena banyak dari masyarakat Indonesia yang banyak terlilit hutang sehingga mereka belum dapat menyisihkan pendapatan yang mereka miliki untuk ditabung ataupun berinvestasi. Menurut data OJK, ada sekitar 0,5% warga Indonesia yang menjadi peminjam di judi online. Pada Desember tahun 2023 itu tercatat sekitar 18,7 juta warga Indonesia yang menjadi peminjam aktif di pinjaman online. Menurut OJK, terdapat 8.000 rekening yang dibukukan karena mereka terlilit judi online. Seorang wanita yang bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah karena terjebak bunga. Tak tahan menanggung hutang yang begitu besar, dia bersama suaminya WY menggandeng kantor hukum NU Salatiga untuk... Mahasiswa nekat buat laporan palsu ke polisi gara-gara kelilit pinjol, malah jadi tersangka. Gimana ceritanya ya? Seorang mahasiswa berinisial YS di Bandung menjadi kian melonjak. Di Cianjur, ribuan pasutri mengajukan gugatan cerai karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hutang tidak selalu berkaitan dengan hal yang negatif. Bisa saja hutang berkaitan dengan hal yang positif. Misalnya cicilan rumah, cicilan kendaraan, pinjaman modal ke bank, dan lain sebagainya. Di Indonesia saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang terlilit hutang karena pinjaman online dan juga judi online. Kalau kondisinya seperti itu, fokus terlebih dahulu untuk melunasi hutang. Baru setelah itu kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa menabung, asuransi, dan juga berinvestasi. Ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk melunasi hutang. Yang pertama yaitu menggunakan debt to go method, di mana kita berfokus kepada hutang terkecil terlebih dahulu. Dan metode yang kedua itu menggunakan debt affiliance method, di mana kita berfokus kepada hutang yang dengan persentase bunga tertinggi. Itu semua dapat digunakan dan diterapkan tergantung dengan karakteristik yang dimiliki dan pendapatan yang setiap orang itu dapatkan setiap bulannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memanajemen hutang yang baik apabila di mana kita mempunyai gaji dari satu bulannya itu sekitar 3 juta rupiah. Ya. Di sini saya akan menggunakan metode 50 30 20 di mana yang 50% itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari seperti makan atau beli kebutuhan-kebutuhan selama 1 bulan. Nah, yang 30 itu kita sisihkan untuk membayar hutang dengan cara membayar hutang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu. Yang 20%-nya itu kita gunakan untuk seperti ada dana-dana di luar kebutuhan. Misalkan ada biaya tak terduga atau dana di luar dari kebutuhan yang sudah kita cantumkan ke dalam yang 50% ini. Jadi kita tulis saja dana atau kebutuhan tidak terduga. Ya. Habis itu kita hitung. 50% dari 3 juta itu berarti 1.500.000, ya. Nah, yang 30% ini 30% dari 3 juta yaitu 900.000 rupiah. Nah, sisanya 20% dari 3 juta yaitu 600.000 rupiah. Salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk memanajemen hutang yang baik dengan gaji 3 juta per bulannya ya, di per bulan. Itu bisa menggunakan metode 50, 30, 20. Tapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan atau pengeluaran sehari-hari kita. Seperti mau misalkan di sini karena banyak sekali kebutuhan itu misalkan 70, 20, di sini 10. Jadi itu bisa disesuaikan dengan pengeluaran kita. Jadi tidak harus dengan metode 50, 30, 20. Tapi di sini metode yang saya gunakan untuk mencontohkan bagaimana cara memanajemen hutang yang baik itu dengan menggunakan metode 50, 30, 20. Sekian penjelasan dari kita. Sampai ketemu di lain vlog. Bye-bye.